yang mau bertaubat, mereka ingin beriman dan bermanfaat lagi, dan tawaf. Waktu yang kedua adalah khusus individu per individu. Kapan itu? Saat ghor-ghoroh. Kalau sudah ghor-ghoroh, apa sih ghor-ghoroh? Nanti kita akan tafsirkan makna ghor-ghoroh. Kalau sudah datang ghor-ghoroh pada individu, kalau tadi kan terbitnya matahari kan semua. Kalau sudah menyaksikan matahari terbit, mereka ingin bertaubat, dan sudah ada tergunda lagi taubatnya. Yang kedua ini orang per orang. Kapan? Ketika datang ghor-ghoroh, maka sudah telat, sudah tidak bermanfaat lagi. Apa makna ghor-ghoroh? Di sini dikatakan al-ghor-ghorohu lan tablughu al-hulqum wa hiya halatun naz'i. Ketika sudah sampai penggorokan. Kapan ini? Wahia halatun naz'i. Ketika najam, ketika sakaratul maut, ketika nyawa sudah di kerongkongan, sudah ngos-ngosan, sudah omongannya tidak jelas. Dia ingin bertaubat saat itu, ruh sudah berada di kerongkongan, ingin bertaubat, sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kalla idza balagatil taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, sekali-kali tidak. Apabila sudah sampai kerongkongan, Allah ingatkan ini. Dia mengatakan atau dikatakan oleh Makroh, siapa yang bisa menyembuhkan, menormalkan lagi? Kalau sudah datang malaikat maut, sudah cabut, roh sudah di kerongkongan, siapa yang bisa mengobatinya? Dokter sehebat apapun, dokter spesialis yang bisa. Kalau dalam urusan dunia, mungkin orang-orang, para pejabat, para konglomerat, jutawan, dan para orang kaya, mungkin mereka punya rumah atau kendaraan yang anti petir, anti peluru, anti maling, anti virus, anti penyakit, anti. Tapi saya tidak ada anti malaikat maut, tidak ada. Tidak ada yang bisa membuat anti malaikat maut. Malaikat maut ketika datang, tidak ada yang bisa menahannya. Bala tentara yang dulunya senantiasa membackup, senantiasa melindunginya, datang malaikat maut tidak bisa apa-apa. Allah ingatkan, kalla idza balagatil taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Ketika itu dia yakin mati. Jadi perasa sudah, kalau sudah berada di kerongkongan, baru dia sadar ini setelah ini mati. Wal tafatis saqu bis-sa' ila rabbika yawma idzil masaq. Ketika itu kaki mulai terpaut dengan satunya, kaki mulai kaku duluan. Jadi ruh itu Bapak Ibu sekalian dari bawah kemudian keluar ke atas gitu ya. Makanya biasanya orang kalau najis sakaratul maut dia terbelalak melihat ke atas, dia melihat ruhnya keluar. Ketika keluar yang pertama kali kaku adalah kakinya kaku. Kemudian naik kaku badannya, kaku atasnya, kemudian ke kepalanya yang kaku. Saat itu telah meninggal dunia. Terus sudah keluar. Kemana? Ila rabbika yawma idzin. Dia akan diarahkan, digiring. Satu diarahkan. Ya, diarahkan untuk menuju menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai perjalanan itu manusia di permukaan bumi dengan kejadian tersebut. Itu mana ghor-ghoroh. Ghor-ghoroh jadi adalah ketika kamu berada di kerongkongan. Itu salah sakaratul maut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah
thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya taubat bagi Allah itu untuk orang-orang yang berbuat kesalahan karena ketidaktahuan, kemudian dia bertaubat di waktu yang dekat ini. Maka mereka lah yang Allah terima taubatnya, dan Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Lidzalika lam yaqbalu Allahu azza wa jalla taubata Fir'aun. Belum kan hadis. Oleh karena itu kita tahu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima lagi taubatnya Fir'aun, Raja Fir'aun yang sombong, yang bengis, bahkan mengaku dirinya adalah Tuhan. Bahkan dia mengatakan kepada Haman, sombong Fir'aun ini belum pernah ada di permukaan bumi yang lebih sombong, lebih kejam dibandingkan Fir'aun ini. Fir'aun yang mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun mengatakan kepada menteri pembangunan, yaitu Haman. Jadi Fir'aun punya Haman, punya Qarun. Menteri keuangannya Qarun, menteri pembangunannya adalah Haman. Haman ini ahli dalam membuat bangunan-bangunan. Fir'aun mengatakan kepada Haman, Ya Haman udili sarhal la'alli ablugul asbab as-samawati fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadiban. Fir'aun mengatakan, wahai Haman, buatkan tangga menara yang tinggi sampai ke langit, supaya saya nanti bisa menemui Tuhannya Musa. Saya kira-kira Tuhannya itu tidak ada di langit. Bayangkan sombongnya Fir'aun, ingin nantang Allah, ingin ketemu sama Allah. Ya, jadi dia menunjukkan bahwa Nabi Musa mengajarkan Allah berada di atas. Itulah akidah Ahlussunnah, bahwa Allah itu di arsy, di atas arsy. Nah, ketika Fir'aun ini sudah dalam kondisi ghor-ghoroh, kita baca ayat kisahnya Fir'aun. Allah abadikan di dalam surat Yunus. Bapak Ibu sekalian, surat Yunus ayat 90 sampai 92. Ini kisah kebinasaan Fir'aun. Allah berfirman, "Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwan." Dan kami perjalankan Bani Israel ke laut. Jadi kisahnya, sebelum dari ayat ini Allah mengisahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk keluar dan menuju ke arah laut. Ketika itu Bani Israel di belakangnya Nabi Musa wali dari perjalanan Fir'aun ini mengarah ke laut. Sampai di laut, di tepi laut, mentok sudah Fir'aun dekat dengan mereka. Bayangkan, di belakangnya rombongan Fir'aun, depannya laut. Kan seperti sudah tidak ada jalan keluar lagi. Ketika itu Bani Israil mengatakan, Inna lamudrakun, wahai Musa, kita sudah kalah. Kita akan tertangkap, mati sudah kita ini. Belakang kita Fir'aun, depan kita laut. Mau lari kemana? Fir'aun tidak mungkin dilewati. Kalau mau berbalik, Fir'aun rombongannya banyak. Perang jelas kalah. Maka Nabi Musa dengan imannya yang tinggi beliau mengatakan kepada mereka, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Hai seorang Nabi, seorang yang kuat iman tawakal. Sekali-kali tidak, kita belum kalah ini. Padahal sebenarnya belakangnya laut, bukan banyak, depannya laut. Nabi Musa mengatakan, Kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku. Allah. Kita punya Allah. Kadang-kadang kita lalai,
ketika kita punya masalah seolah-olah gak ada lagi Allah. Padahal Allah bersama kita. Seberat apapun ujian yang Allah berikan dengan Allah itu bersama kita. Nabi Musa mengingatkan jangan khawatir, kondisi sudah secara logika jelas kalah, jelas mereka terserahkan. Tapi ketika iman sudah muncul tawakal yang tinggi, dia mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayyidi, sesungguhnya aku punya Allah. Allah bersama kita, pasti akan datang pertolongan dari Allah. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Musa memukulkan tongkat kecilnya ke laut. Baik, ini perintah Allah. Tidak masuk akal ya. Tongkat namanya asa itu kalau itu tongkat kecil, bukan tongkat panjang. Asa itu tongkat yang kecil, tidak sampai 1 meter, mungkin 1 meter. Yang biasanya untuk giring ke kambing gitu ya. Tongkat kecil, sesuai putih gitu ya. Hanya ranting kayu kecil, suruh memukul ke laut. Logika gak masuk akal ya. Kalau bukan iman, ya Allah, apa ini gunanya ini tongkat ini dengan pukul ke laut ini? Tapi karena ini perintah Allah, wahyu dari Allah SWT, maka beliau sami'a wa ata'na. Walaupun secara nalar mustahil. Jadi ngapain itu dolanan kayu kecil ranting putih itu dipukulkan ke laut? Apa yang terjadi? Pukulan tersebut membuat laut terbelah lebar. Subhanallah, Allahu Akbar. Suci Allah Subhanahu, Maha besar Allah Subhanahu wa taala.